Halo semua, di video ini gue mau ngebahas tentang berita yang lagi viral, yaitu tentang seorang pemuda disabilitas tunadaksa yang tidak memiliki dua tangan melakukan tindak pemerkosaan terhadap mahasiswa di daerah NTB. Kalian gak salah dengar, ini orang disabilitas tidak punya kedua tangan melakukan tindak pemerkosaan. Agak aneh dan gak bisa dinalar sih. Cuma ya emang itu di beritanya. Jadi kita lanjut ke beritanya. Iwas alias Agus 21 tahun, seorang pemuda penyandang disabilitas tunadaksa yang tidak memiliki dua tangan ditetapkan sebagai tersangka. Pria asal Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu dituduh memerkosa seorang mahasiswi berinisial MA. Kasus ini kini jadi perhatian publik. Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita di Treskrimum Polda NTB AKBP Nimade Pujewati menetapkan tersangka terhadap Agus dua alat bukti dan keterangan dua saksi ahli. Ya sudah menjadi tersangka dalam perkara ini satu orang korban, ujar Pujewati Sabtu tanggal 30 November 2024. Sementara itu, Direktur Reserve Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat menjelaskan awal mula dugaan pemerkosaan yang dilakukan Agus pada tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 12 WITA. Agus mengajak korban ke salah satu homestay di Kota Mataram. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan dari proses penyidikan bahwa Iwas merupakan penyandang disabilitas secara fisik atau tidak mempunyai kedua tangan, tapi tidak ada hambatan untuk melakukan pelecehan seksual fisik terhadap korban, beber Syarif. Jadi ini masih terduga ya, masih dalam proses penyidikan. Cuma agak aneh emang. Gimana caranya orang nggak punya tangan terus melakukan pemerkosaan gitu. Ini kalau ini kalau gue cewek ya, terus ada orang disabilitas kayak gini terus mau merkosa gua gua dorong aja jatuh, dia berdiri aja susah kayak. Terus gimana dia mau memperkosa gitu? Iya, jalan aja kayak, maaf Mas Iwas untuk yang sana. Maksudnya dia jalan aja tapi nggak tahu juga sih. Mungkin pakai dua kakinya apa gimana. Tapi masih aneh sih. Yuk lanjut dari ke bawah. Bagaimana cara saya memaksa keadaan saya seperti ini? Apa-apa masih dibantu sama orang tua. Ucap Agus. Coba kalian. Videonya. Buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat orang tua. Saya terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasihanin, tidak. Tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana, gitu. Yang dimana saya terus terang tidak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua, terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu. Kayak aduh, kayak mati semuanya lah gitu. Apalagi sekarang jadi tersangka. Jadi tersangka, nggak bisa kemana-mana. Karena keadaan saya seperti Gini, dia aja tuh buka baju, pakai celana, dibantu sama ibunya. Gimana caranya dia buka baju orang lain, buka baju sendiri aja nggak bisa gitu. Gambarannya orang memperkosa ya.
orang memperkosa kan dipaksa gitu. Pasti dipaksa buka baju korbannya. Nah ini dia pakai baju buka baju aja masih dibantu sama orang. Tak gimana caranya dia bukain baju orang gitu. Tapi kita juga nggak tahu juga sih. Emang beritanya dia tersangka gimana? Info dari Lombok. Berita ini tidak hoak. Kami pihak media Lombok ikut terlibat dalam kasus ini. Termasuk olah TKP. Bersama Polda NTB kami diikut sertakan. Banyak yang tidak percaya atas kejadian ini. Banyak yang menyalahkan hingga mengira korban dan pelaku sama-sama suka, padahal korban saat kejadian itu sedang menjalankan puasa sunnah. Sangat agamis banget namanya. Sulit memang dicerna atas kronologi kejadian pelecehan ini. Sangat sulit. Tapi kami punya data dan fakta yang kami berikan di Polda NTB terkait dengan yang bersangkutan masih terpantau aktif di sosmed TikTok. Itu karena dia sedang menjalankan hukuman tahanan rumah. Oh, jadi nggak ditahan di sel. Jadi, singkatnya, yang bersangkutan sudah tidak bisa beraktivitas di luar rumah lagi. By the way, korbannya 3 orang mahasiswi yang melaporkan ke Polda NTB. 3, guys. Bayangin. Nggak tahu 3 ini apa ya, pelecehan semua, Pak. Apa pemerkosaan juga. Info dari netizen sekitar terduga pelaku. Apa ini? Dari dari Kim Ayik 612. Dari awal percaya kok Min, saya nggak kenal tersangka, cuma sekali lihat dia dan raosnya emang beka Min. Jadi percaya aja sama kasus ini. Dari Nurul NBHH_, saya juga dari awal emang percaya kok Min sama kasus ini. Soalnya saya dan teman saya juga udah sempet diganggu sama pelaku. Oh, ini pelaku emang kayak genit-genit gitu apa gimana ya, sama kayaknya brutal banget. Orang nggak kenal disamperin, cewek nggak kenal disamperin. Masih dari Nadia_Israr, masih kasus awal mas, saya yang baru kelar itu, yang pelecehan. Kasus lainnya juga masih jalan. Ini aja masih tahanan rumah soalnya masih ada banyak hal yang disiapkan. Yang baru terbukti kalau kasus verbal doang. Ngapain korban lain yang lain ada yang visum dan lain, kasus ini masih jalannya. Dan kemungkinan ada kasus lain juga yang bakal dibahas. Oh, mungkin dia kayak suka apa ya? Goda-godain cewek gitu kali ya. Kayak ini kan bilang pelecehan verbal juga kan? Beliau cara megangin korbannya gimana? Apakah dililit seperti ular? Dipikir oleh Orochimaru anjir. Disabilitas tapi tidak ada hambatan. Konsepnya gimana ini narasinya? Nah, keterangan itu yang bikin bingung. Nah, itu dia. Disabilitas tapi tidak ada hambatan. Masalahnya ini kasusnya pemerkosaan. Apakah beliau ini bisa mempengaruhi atau mengintimidasi korban hingga terjadi tindakan pelecehan ini? Masih sulit dicerna akal sehat deh. Nah iya nih. Dia kalau memperkosa itu kayak nggak mungkin. Secara paksa ya. Soalnya jangannya juga tidak ada. Tapi kalau mungkin kayak mengintimidasi kayaknya enggak sih. Gua kalau jadi cewek ya, kayak ada orang kayak gini mengintimidasi gua, kayak gua nggak terlalu mengintimidasi, nggak terlalu im imit anjing, nggak terlalu terintimidasi gitu. Soalnya juga apa ya, ya gimana orang bentukannya kayak gitu, gimana ini anjir, dia aja susah gimana mau ngintimidasi. Ya Pak, keterangan dari Polda NTB. Ya, kita baca ya. Halo sobat Polda NTB, terkait penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual oleh pelaku A ini dilakukan penyidik di Treskrimum Polda NTB setelah melalui tahapan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersangka ini atas perbuatannya telah memenuhi unsur pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Dalam pasal 6 UU TPKS ini tidak hanya berbicara menuntut unsur paksaan dan kekerasan, melainkan juga berkaitan dengan unsur tindakan yang
menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan kekerasan seksual. Oh, berarti kalau orang mempengaruhi secara nggak langsung untuk bertindak pidana kayak hipnotis gitu ya berarti. Itu bisa dipidana. Berdasarkan keterangan korban dalam laporan polisi nomor dan tanggal 7 Oktober 2024, tersangka melakukan dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban yaitu dengan cara melakukan tipu muslihat dan mengancam akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya sehingga korban terpaksa mau melakukan persetubuhan. Dari hasil penyelidikan polisi mendapatkan dua alat bukti yang cukup yang diperkuat dengan keterangan saksi 5 orang yaitu AA, perempuan teman korban, IWK, pria penjaga homestay, JBI, perempuan sekaligus korban yang mengalami peristiwa yang sama, LA, perempuan saksi yang hampir mengalami peristiwa pidana yang dilakukan tersangka, dan Y, pria rekan korban. Oh, dia ngancem kalau nggak melakukan kegiatan itu, dia ngancem akan ngebongkar aibnya ke keluarga korban. Ini ya, tiap orang tuh mentalnya beda-beda ya. Ada yang dia diginiin secara mental dia takut, udah kepikiran kemana-mana. Ini kan jatuhnya nyerangnya kan ke psikis sama mental. Dia takut aibnya kebongkar, terus dia secara nggak langsung dia takut sama orang tuanya, takut orang tuanya kecewa gitu kan. Masuk akal juga sih. Selain keterangan saksi ini, petugas dalam proses penanganan perkara juga melibatkan ahli psikologi dari Himpunan Psikolog Indonesia (HIPSI) untuk pemeriksaan mendalam baik terhadap pelapor maupun tersangka. Saudara Agus saat ini menjalani proses hukum sebagai tahanan rumah. Hal ini merupakan kebijakan yang diambil penyidik Polda NTB mengingat pelaku merupakan penyandang disabilitas. Demikian sobat, terima kasih dalam presisi. Oh, karena dia disabilitas dia nggak ditahan di sel, jadi dia ada keringanan lah karena penyandang disabilitas. Jadi cara dia bisa melakukan pelecehan seksual itu dengan ancaman dari Robby. Kalau berita freak semacam ini muncul, biasanya ada peristiwa atau wacana yang lebih urgent untuk ditutupi. Fufafa. Tidak tahu menau. Maaf, menurut pengenalan saya ya, sis ini kayaknya titiknya pacak dan punya tangan sehingga bisa membekap perempuan tersebut, bukannya bajunya dia, baju perempuannya. Bukain bajunya dia, baju perempuannya, dan langsung perkosa perempuan tersebut. Analisa saya. Tangan di situ ada 4 tangan anjing. Dari Ilham YB, ice cream. Tapi tidak ada hambatan untuk melakukan pelecehan seksual fisik terhadap korban. Ini yang ngomong coba kita putus kedua tangannya dulu, apakah bisa nanti dia melakukan hal yang ia ucapkan. Ini kalau hakimnya nggak adil, investigasi aja. Korup juga kayaknya. Apa ya? Emang kalau secara apa ya? Cara dinalar tuh nggak ada gitu. Sangat-sangat tidak mungkin. Tapi kalau kita pikir ini secara apa ya? Dia kan mengancam kan pelaku untuk mau melakukan tindakan seperti itu. Kalau nggak mau, korban diancam mau dibuka aibnya ke orang tuanya. Jadi termasuknya psikis juga sih. Psikis sama mentalnya juga kena. Itu udah ancaman sih. Jadi kayaknya nggak mungkin juga untuk hal itu dilakukan. Masih sampai sini masih masuk akal sih kalau orang ini ngelakuin hal itu. Walaupun dia masuk akal nggak sih dari penggunanya AX Jiwandra. Masuk akal nggak sih? Belum bisa gua cerna kasusnya. Karena kata yang tertuduh dia dijebak sama cewek sampai sama-sama melakukan. Setelah melakukan, dia sampai dibantu pakai pakaiannya lagi. Tapi setelah keluar dari tempat kejadian, si cewek dijemput sama cowok dan memeluk. Pemuda tanpa lengan di NTB kan pakai kaki. Ya ampun, ini siapa yang bikin ini aja apa? Yang bikin judul siapa sih?
Enggak, dia dapet ini tuh dari mana? Pakai kaki. Emang ini si Agusnya ngomong kalau dia pakai kaki. Saya pipis aja dibantu orang tua. Kisah Agus pemuda tanpa tangan jadi tersangka pemerkosa mahasiswa. Saya bisa aja dibantu. Iya, dia pipis aja dibantu orang tua gini. Gimana pakai kaki? Dia buka resleting juga nggak bisa. Gimana pakai kaki bang resleting? Dan beberapa hari kemudian si Agus dilaporin polisi dan sekarang dijadikan tersangka. Kayak anjir, dia nggak ada tangan mau nyuruh orang juga. Dia nggak ada kuasa apa-apa. Ngelecehin pakai kaki tuh gimana anjir? Dia gitu-gituan merkosa orang pakai kaki dan masa nggak bisa dilawan? Kalau emang kasusnya si cowok ngancem, beritanya jangan yang pemerkosaan. Harusnya yang pemerasan gitu nggak sih? Biar nggak makin dicap aneh nih hukum negara. Ini anjing banget. Dari kuda poni. Sumpah guys, aku sudah review sama istriku. Aku cosplay nggak punya tangan. Terus aku perkosa deh istriku. Malah aku dicekik. Real Novik. Iya. Tapi kan ini ada unsur ini ya. Si Mas Agus ini. Agus versi 2. Agus yang satunya lagi masih sedih ya. Ini juga sedih juga sih, cuma ini dari lahir sedihnya ya. Tapi kan kasusnya si Agus ini kan dia ngancem untuk mau ngebuka aib korban ke orang tua korban kalau dia nggak mau ngelakuin hal itu. Jadi ada ancaman gitu. Ngeborgolnya aja polisi mikir gimana aja. Berarti Agus yang diperkosa dong. Akal gua aja nggak masuk ini kasus. Iya kan anjir. Gua ubek-ubek beritanya masih susah banget diterima. Apa ini anjir? Apa ini? Dia yang di atas saya. Berarti sudah panjang. Ya, saya telah Sudah dibuka. Ya, dia buka sendiri anaknya dia juga. Ya, terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah, terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh begitu. Oke, saya potong Gus. Itu nggak pernah Gus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya, Terlibat ciuman? enggak langsung. Nah, setelah masukin itu baru di bawah saya, dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini Oke, gitu. setelah itu selesai. Ya, sekitaran 7 menitan Oke, itu. setelah selesai terus? Setelah selesai, diajak ke kamar mandi, dicuciin. Ya, memang nggak bisa kan? Ya, enggak bisa. Karena saya masih dirawat sama orang tua saya. Dicuci, tidur biasa. Gua nggak ini ya. Maksudnya gimana ya? Cewek yang udah ini aja, yang udah tahu-tahu aja lah. YTTA, YTTA. Aduh, gua maaf sebelumnya sama korban, tapi kayak udah pro banget anjir. Pakai diludahin dulu sebelum ngelakuin. Gua nggak munafik ya, cuma itu sih doyan bukan diperkosa. Kalau dari ceritanya sih kayak si cowok yang diperkosa ceweknya ada fetis kayaknya. Diperkosa tuh yang memberontak bukan melayani. Nggak tahu dah. Yang namanya diperkosa tuh nggak sampai buat gaya cewek. Jadi ambil alih permainan sampai pas selesai malah makin baju. Iya kayaknya kalau ini korban diperkosa tuh bukan yang bener-bener sekalipun itu ancaman ya. Bukan kayak yang bener-bener dia melayani gitu anjir. Tapi lebih kayak apa ya? Kayak pasrah aja nggak sih? Ini kayak aktif banget anjir ceweknya. Udah kayak jadi lihat dari ceritanya Mas Agus tadi kayak ngasih ludah dulu. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi masih mungkin. Saya sering ngeliat cerita-cerita crime di luar negeri itu yang plot twist semua ceritanya, yang awalnya agak aneh di nalar kayak cerita si Mas Agus disabilitas ini, tapi masih mungkin terjadi. Jadi kita jangan suuzon dulu sama kedua belah pihak. Kita analisa dulu bukti-buktinya, fakta-faktanya ini mengarah kemana. Yang lebih bukti sih. Ini tuh si Agusnya juga problematik, manipulatif juga. Ada kasus penipuan yang lain juga. Cuman nih kasus pemerkosaan sih mohon maaf di luar nalar banget. Walaupun mungkin ceweknya dimanipulasi sampai kayak
gimana gitu, ya tetap aja itu kan mau sama mau awalnya dodol banget. Kayak nggak tahu sih kalau mau sama mau. Kalau mau sama mau mah yang tahu kan mereka sendiri ya. Jadi kalau si cewek bilang diperkosa berarti nggak mau sama mau dong. Masa si Agus manipulatif kok bisa? Padahal muka Agus nih kayak orang bener polos anjir. Muka nggak menandakan sifat orang gimana. Ini semua masih mungkin ya. Nggak ngerti sih sebenarnya ama keseluruhan kasusnya. Cuma emang karena kata pemerkosaan ini yang bikin kayak semakin rancu. Berita masih simpang siur juga. Mendingan sih tunggu kelanjutan pemeriksaan dulu. Iya juga sih. Intinya si Agus sudah nyobain ngentot. Ini dari Lentos. Dalam KBBI, kata pemerkosa dimaknai sebagai menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol. Si buntung pegang burung sendiri aja nggak bisa. Gimana mau memaksa dengan kekerasan, menggagahi dan merogol? Ah, pantasan. Kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Korban merasa takutnya dari mana, sedangkan laki-lakinya aja maaf, tangannya buntung. Mau mengancam bagaimana? Iya juga sih. Ya nggak ada hal yang perlu ditakutkan gitu kalau berhadapan, maaf, seperti Mas Agus sih. Misal Mas Agus ini apa ya, kayak kriminal lah, kayak orang kriminal gitu bawa ya kan kriminal kalau punya tangan bawa senjata mah masih bisa. Mas Agus ini gimana anjir? Ada kaki doang. Itu pun buat berdiri sama jalan. Selebihnya lari dong. Tapi kalau misal dibalik ya, kalau misal dibalik ini perempuannya yang memperkosa si cowok, alasan dari pemerkosaan tuh apa gitu. Misal, kita bicara misal ya. Alasannya apa dan motifnya apa? Tiba-tiba aja gitu. Masa tiba-tiba saya mau memperkosa cowok disabilitas sih? Nggak mungkin juga sih. Pasti ada alasannya. Motifnya apa? Harusnya yang tersangka itu cewek. Mentang-mentang cewek yang lapor langsung cowok dijadiin tersangka aja. Mikir juga lah orang disabilitas mau maksa pemeriksaannya gimana. Nah ini nggak mentang-mentang yang lapor perempuan itu langsung langsung dijadiin tersangka aja gitu. Harus ada bukti konkret dan juga alasan-alasan dari kedua belah pihak gitu. Ini kan yang lakuin dua-duanya. Terus kebanyakan yang jadi saksi juga dari perempuan. Cuma kalau dari ceritanya kan dari kedua belah pihak kan bertentangan gitu. Ya gak salah sih. Cuma kalau yang pelaku apa ya, melakukan, kalau pelakunya ini kalau yang terduga pelaku ini melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri sih ya wajar sih, berbeda cerita sama yang dikatakan korban ini ceweknya. Cuma ya balik lagi dari Meria Friadi, A Moment of Madness. Banyak hal yang tidak masuk akal di dunia ini bisa saja terjadi dalam perspektif kekerasan seksual. Terlepas bagaimanapun absurd kronologi kejadiannya, kita harus menaruh empati terlebih dahulu kepada korban karena melapor dan speak up itu membutuhkan keberanian yang sangat luar biasa. Nah ini bener. Walaupun ini nggak bisa apa ya? Walaupun ini kayak nggak masuk akal, tapi ya tetap empati terhadap korban. Udah berani speak up juga. Karena kalau nggak speak up juga kita nggak tahu kalau ada kejadian yang kayak gini. Gitu. Nggak masuk akal. Dari LPK Kaltim, Alamaya Kaltim, hanya ada 3 kemungkinan pemuda tersebut pelaku gendam hipnotis. 2, pemuda punya fantasi seks yang aneh. 3, pemuda tersebut sengaja dijebak untuk menutupi kasus lain yang dialami si perempuan. Semua butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini bener nih, pemuda tersebut pelaku gendam bisa saja. Itu kan tadi beritanya kan kalau Mas Agus ini ngancam korbannya kalau bakal ngebuka aib ke orang tuanya kalau nggak mau nurutin apa yang dia inginin gitu. Yang dia inginin ya hubungan tadi. Terus yang kedua, perempuan punya fantasi seks yang aneh. Nah ini fetis. Ini juga masih kuat banget itu. Cuma kalau lu punya fetis kayak gitu, terus lu ngelakuin hal gitu, terus ngapain lu laporin? Kan lu udah apa ya? Udah terlaksana gitu fetis lu. Terus ngapain dilaporin gitu? Itu yang jadi aneh.
Terus ketiga, pemuda tersebut sengaja dijebak untuk menutupi kasus lain yang dialami si perempuan. Nah, ini bisa saja terjadi. Karena kayaknya juga masuk juga sih. Terus sengaja dijebak untuk menutupi kasus lain dialami si perempuan. Masuk akal juga. Cuma kayaknya kalau cowok nggak harus yang disabilitas juga, kayaknya juga mau sih. Terus dituduh kayak gitu juga kayak bisa aja. Cuma ini kan lakinya disabilitas gitu. Semua bisa aja terjadi ya di kasus ini. Apapun nanti final keputusannya, siapa yang salah, siapa yang benar, dan gimana kelanjutannya juga. Tapi yang paling penting eh, respect sama korban, bisa speak up. Oke, kali ini cukup itu saja. Di video ini gua cuma mau mengomentari saja untuk berita-berita seperti ini, dan gua nggak ngebela Mas Agus dan nggak ngebela korban. Di video ini gua nggak ngebela salah satu pihak, cuma gua mau menyorot kasusnya aja yang kebetulan lumayan agak seru juga dibaca gitu. Oke, thanks yang udah nonton. Mohon like-nya dan komen kalau mau ya. Thank you.